bikin saya sakit hati. Karena mereka nggak tahu apa-apa tapi bilang kayak begitu. Sabda dan WG ini seperti apa sih Tante kasusnya awalnya? Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah semua masalahnya udah selesai dan gugatan sudah ditarik dan Sabda sudah melunasi apa yang diinginkan oleh Wulan, tetapi itu jumlahnya nggak segitu ya. Jumlahnya 282 juta dan untuk klarifikasi sekali lagi sekarang saya akan bilang bahwa itu bukan dana talangan, itu bukan pinjaman Sabda, tapi itu adalah kesepakatan bersama untuk membuat bukan renovasi ya, tapi redecorate, artinya mendekorasi lagi di dalam rumahnya, bukan renovasi rumah. Dan juga itu bukan Sabda meminjam uang, itu ya, itu yang saya mau tekanin. Soalnya selama ini saya diem, Sabda diem, di luarnya Sabda meminjam uang, itu dana talangan, bukan sama sekali. Jadi itu sebenarnya kesepakatan bersama bahwa itu dana yang dikeluarkan Wulan untuk keperluannya. Memang akhirnya minta di reimburse karena hubungannya bubar gitu. Jadi itu yang maksudnya itu awalnya gimana Tante bisa Wulan meminjamkan duit ke Sabda gitu? Nah ini dia pertanyaannya lagi. Tidak meminjam uang kepada Wulan. Sekali lagi ya saya bilang, Sabda tidak meminjam uang kepada Wulan dan itu bukan dana talangan. Itu adalah, coba tolong didengerin, itu adalah kesepakatan bersama di mana Wulan ingin membuat wardrobe room sendiri di situ. Jadi itu akhirnya dia itu pun bulan Juli sudah dilunasi oleh Sabda ke vendor ya. Jadi itu adalah jumlah yang sudah dikeluarkan dan ditagih sekarang gitu. Jadi ingat ya, bukan pinjaman, bukan talangan. Iya Tante, betul. Ini kan buat wardrobe room ya tadi bilangnya kan. Kesepakatan awalnya seperti apa sih Tante? Maksudnya dalam ya, konteks apakah dana Sabda dulu atau dana Wulan dulu atau seperti apa? Untuk yang lainnya semuanya adalah dana Sabda. Hanya itu aja yang dana Wulan. Tante. Karena itu akan dipakai oleh Wulan. Tapi ada perjanjian tertulis nggak Tante? Tidak ada sama sekali perjanjian tertulis. Tante, tapi info yang beredar juga katanya buat bikin dana segitu cuma buat bikin lemari aja, itu benar nggak sih Tante? Sebetulnya bukan segitu karena sudah dilunasi oleh Sabda ya yang lainnya. Untuk wardrobe room itu bukan 100% dari Wulan, sudah dilunasi oleh Sabda ke vendor di bulan Juli. Nah itu ada fee kontraktor. Depan ada itu juga apa? Depan aja. Ya ada fee kontraktor juga gitu. Jadi yang harusnya dibagi dua sekarang diminta di reimburse gitu aja. Tapi kenapa ada Wulannya bilang kalau itu ditalangi, meminjam dan sebagainya? Itu adalah pengacaranya kan bilang kayak begitu. Makanya saya sebelumnya diem aja karena takut nanti kalau saya komentar jadi makin meruncing, perdamaian tidak terjadi gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semuanya udah selesai. Cuman yang saya mau luruskan adalah jangan sekali-sekali lagi bilang bahwa itu dana pinjaman atau itu dana talangan. Itu adalah kesepakatan bersama. Yang sekarang minta di reimburse. Tante, sampai efeknya ke image-nya Sabda sendiri apa sih Tante? Ya itu adalah menjelekkan image Sabda. Jelas dong. Sekarang saya sih bukannya sama, kalau yang orang deket pasti tahu. Bukan itu yang terjadi. Tapi kan ini pemirsa
yang komentarnya negatif, sampai saya sih nggak mau baca beritanya, apapun nggak mau baca. Tapi yang terbaca adalah yang di IG saya pakai komentar gitu. Tante, Itu bikin saya sakit hati. Karena mereka nggak tahu apa-apa tapi bilang kayak begitu gitu. oke. Tan, mungkin Itu sampai kan akhirnya kemarin nominalnya 300 sekian ya. 395, 600. Ya, tapi itu kenapa jadi 200? Itu ada misalnya Salah hitung asistennya. Salah hitung dia. Tante, sampai akhirnya masalah ini tuh dibawa ke ranah hukum gitu dari Wulan sendiri. Mungkin apakah memang ada percekcokan sebelumnya tuh seperti apa sih Tan? Antara Sabda dan juga Wulan sendiri? Enggak sebetulnya. Jadi seminggu sebelum dimasukkan ke pengadilan itu Sabda udah ketemu berdua, udah sepertinya ya, makanya saya bilang sepertinya oke. Sabda bilang minta waktu karena dia udah melunasi brand-brand yang lain kan. Itu jumlahnya dibanding sama yang dikeluarkan oleh Sabda itu nggak besar, tapi kan udah ngeluarin besar gitu dia sebelumnya. Jadi minta waktu. Seminggu kemudian masuk ke pengadilan, makanya itulah yang kaget. Dan saya nggak mau komentar, nggak mau apa-apa, nanti takutnya malah jadi nggak terjadi kayak sekarang udah selesai gitu masalahnya, jadi berlarut-larut. Tapi Tante mengetahui awal mulanya ini perihal Nggak tahu saya. Sabda tidak ada berbicara. Nggak tahu. Saya justru tahu dari ini. Media. Tante mau wawancara dong. Soal apa? Saya nggak tahu. Begitu saya tahu, saya langsung telepon Sabda. Sab, ada apa gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Tapi untuk Sabda sendiri kenapa tidak ada berani untuk up semisal karena ternyata masalahnya bukan meminjamkan uang kan. Kenapa dia dari awal tidak speak up? Karena coba aja deh. Dari dulu juga nggak pernah mau diwawancara kan. Iya. Gitu. Tapi Sabda sendiri udah cerita ke Tante kok soal Untuk kejadian semuanya. asal semuanya gitu. Awalnya gimana, akhirnya karena saya tanya ada apa sih sebetulnya, terus saya jadi emosi gara-gara Tante, tapi emosinya bukan karena di ini ya, bukan karena dituntut ya, tapi komentar netizen itu loh yang bikin saya emosi itu loh. Tapi setahu Tante, mungkin efek imbas dari kejadian ini ke Sabda dalam hal pekerjaan, mungkin apa sih Tante setahu Tante? Nggak ada efek. Justru dia yang menenangkan saya. Dia bilang, Bunda sabar, udah sabar gitu. Udahlah ya Bunda, diminta wawancara nih, sabar. Hebat itu Sabda. Jadi memang dia berubah sekali, udah belakangan ini dia mendapatkan ustadz yang bagus. Jadi ya udah, apa yang dia dialami ini dia justru menyabarkan kepada saya, sabar